Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap penyebab dari lambatnya penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang belakangan menuai sorotan. Hal tersebut diungkap oleh Rizal dalam keterangannya saat berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Rabu 13 Agustus lalu. Ia menyebut distribusi dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional dengan jalur utama ke pengecer pasar melalui mekanisme SPHP. Rizal mengatakan bahwa jaringan Bulog telah diperluas guna mengimbangi pembatasan kemasan menjadi 5 kg dengan pembelian maksimal 2 pak per orang. Namun, Rizal mengakui masih terdapat hambatan, terutama karena sistem aplikasi yang belum dikuasai pengecer. Ia menyebut bahwa pihaknya turun langsung melalui gudang dan gudang daerah untuk membantu pengecer, termasuk menggelar operasi pasar dengan truk yang menyasar sejumlah titik harga beras yang naik. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Pati. DPRD Kabupaten Pati dikabarkan telah sepakat untuk membentuk hak angket perihal usulan pembentukan panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang mengatakan bahwa pihaknya menggelar rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati. Adapun rapat paripurna tersebut digelar bersamaan dengan aksi massa di Pati Rabu 13 Agustus lalu. Massa dalam aksi tersebut menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Meskipun kenaikan PBB sebesar 250% telah dibatalkan. Sementara itu, Pansus Pemakzulan DPRD Pati diketahui telah menggelar sidang pada Kamis 14 Agustus lalu. Ketua Pansus Pemakzulan, Teguh Bandang Waluyo menegaskan, rapat pansus tersebut digelar secara terbuka. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha mendesak agar pemerintah pusat dan provinsi agar turun tangan buntut aksi besar-besaran masyarakat yang mendesak Bupati Pati untuk segera mundur dari jabatannya. Hal tersebut diungkap oleh Toha dalam keterangannya pada Rabu 13 Agustus lalu. Toha mengungkap bahwa pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah di Pati dengan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Pati. Selanjutnya, politikus Partai PKB mengatakan, ia memahami gejolak amarah warga Pati. Ia juga mengajak agar seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari Gerindra, Bahtera Banong mengatakan bahwa ia memahami masalah kemampuan fiskal di daerah yang masih lemah. Bahtera lalu menambahkan, ia terus meminta kepada Kemendagri agar melakukan pembinaan kepada kepala daerah agar terus kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Java TV melaporkan. Pihak Google buka suara perihal kasus korupsi pengadaan alat TIK, laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Namun pernyataannya diungkap oleh pihak Google melalui perwakilannya pada Selasa 12 Agustus lalu. Hanya sebatas permintaan maaf, tidak bisa berkomentar secara detail karena investigasi masih berjalan. Akan tetapi, pihak Google juga memberikan keterangan lainnya, yakni tentang mekanisme proses pengadaan yang dilakukan. Perwakilan Google mengatakan bahwa proses pengadaan Chromebook dilakukan melalui reseller dan mitra mereka, serta tidak langsung melalui pihak Google. Sebelumnya,
Kejagung diketahui tengah mengusut kasus dugaan korupsi program pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbud periode 2019-2022. Adapun dalam periode tersebut, Kemendikbud diketahui mengatakan sejumlah 1,2 juta unit laptop untuk sekolah di Indonesia, khususnya di daerah 3T, dengan jumlah anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya dari KPK pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap bahwa terdapat setidaknya lebih dari 100 agen perjalanan atau travel haji dan umroh terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan. Hal tersebut diungkap oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di kantornya pada Selasa 12 Agustus malam lalu. Dalam keterangannya, ia juga mengatakan bahwa setiap travel mendapatkan jumlah kuota haji khusus yang berbeda-beda, tergantung dari besar kecilnya travel tersebut. Adapun tambahan kuota haji sebanyak 20.000 diperoleh Indonesia setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman pada 19 Oktober 2023 lalu. Berdasarkan perhitungan KPK, jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi ini adalah sebesar 1 triliun lebih. Oleh karena itu, KPK terus mengusut kasus korupsi ini dengan memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat Kementerian Agama, serta agen perjalanan haji dan umroh guna menggali keterangan. Java TV melaporkan. Pemprov Jawa Timur bersama dengan Forkompimda membuat surat edaran bersama terkait dengan pembatasan penggunaan pengeras suara atau sound system. Dalam hal ini, Polda Jatim siap membubarkan pihak yang melanggar aturan terkait sound horeg. Hal tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abbas, pada Rabu 13 Agustus lalu, yang menegaskan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa aturan tersebut memiliki 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya. Adapun dalam aturan tersebut, kegiatan sound horeg diberikan toleransi maksimal 120 desibel dalam penggunaan di tempat. Sementara penggunaan berpindah di lokasi dibatasi maksimal 85 desibel. Ia juga mengatakan bahwa kendaraan pengangkut sound system juga harus memenuhi uji kelayakan atau KIR dan tidak melebihi dimensi aslinya. Abbas juga menegaskan bahwa Polda Jatim siap untuk membubarkan kegiatan yang melanggar aturan tersebut. Java TV melaporkan. Beralih ke masalah cuaca, pakar klimatologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Erma Yuli Hastin, menyebut bahwa intensitas hujan bakal makin deras dan meluas meskipun di musim kemarau. Hal tersebut disampaikan oleh Erma dalam keterangan melalui akun Instagramnya pada Selasa 12 Agustus lalu. Selain memperkirakan musim kemarau akan dilanda hujan dengan intensitas deras dan meluas, Erna juga memaparkan penyebab hal tersebut. Adapun penyebab hujan tersebut adalah adanya modulasi hujan yang terjadi dari pegunungan di wilayah Bogor, serta ditambah dengan sistem hujan yang intensif terbentuk di Laut Jawa. Selanjutnya, pembentukan sistem hujan di Laut Jawa ini tidak hanya berdampak pada wilayah Jawa Barat, tetapi akan meluas ke wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Erma mengatakan bahwa kondisi kemarau basah masih akan berlangsung hingga tahun depan, selama tidak ada El Nino atau iot positif yang bisa mempengaruhi curah hujan. Java TV melaporkan. Kita beralih ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diketahui tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait dengan pengangkutan penyaluran bantuan di Kementerian Sosial atau Kemensos. Adapun kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan rekannya. Sementara itu, menurut keterangan juru bicara KPK Budi Prasetyo,
pada Rabu 13 Juli lalu. Yang mengatakan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru terkait dengan pengangkutan bantuan di tubuh Kementerian Sosial. Budi juga telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, namun belum bisa disampaikan di hadapan publik. Selanjutnya, KPK pada hari Kamis juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk diperiksa dalam kasus tersebut. Java TV melaporkan. Beralih ke daerah Pemalang, sepasang mayat pasangan suami istri yang ditemukan meninggal di atas tumpukan batu di Desa Mareng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang, digali kembali oleh petugas untuk dilakukan otopsi. Polres Pemalang bersama tim Inavis melakukan penggalian makam pasangan suami istri yang telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang, guna dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait kematian korban. Adapun korban sebelumnya ditemukan meninggal di atas tumpukan batu. Penggalian dilakukan usai sholat Jumat dan menjadi tontonan warga yang memadati lokasi. Sementara itu, proses otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Diketahui kedua korban dimakamkan 5 hari lalu dan meninggalkan seorang anak yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Semua media bahwa acara pada pagi ini untuk melaksanakan otopsi yang mana dilaksanakan di pemakam kuburan Dusun Karang, Desa Datar. Saya selaku kepala desa, kemarin adanya kegiatan ini, sebelumnya saya izin kepada pihak keluarga bahwa dari pihak forensik mengatakan bahwa diadakan otopsi. Setelah itu saya bilang kepada keluarga itu mengizinkan adanya kegiatan ini supaya kita menemukan titik terang tersebut. Ada punya lain saya tidak bisa menyebutkan. Yang jelas dari pihak keluarga itu mengizinkan untuk diotopsi biar nanti lebih jelasnya, lebih terangnya dari pihak keluarga merasa lega, merasa bombong. Kalau korban ini sehari-harinya profesinya? Dia profesinya sebagai tukang knalpot, ya, membuat knalpot, dan juga dia punya kegiatan kegiatannya. Yang satu adalah membuat knalpot, yang kedua adalah untuk krum-kruman knalpot itu yang dikirim di masing-masing wilayah kota. Istri tiap harinya kalau sore mengajar ngaji di sekitar RT 5. Dan juga untuk pedagang goreng-gorengan di depan SD Datar itu setiap harinya. Kalau sore beliau tuh mengajar ngaji di sekitar. Beliau almarhum meninggal anak satu laki-laki kelas 5 SD. Iya. Sekarang anaknya ke siapa? Mungkin nanti masih dalam satu keluarga, masih bidang para saudara-saudaranya. Karena saudaranya banyak, insya Allah makin dari masing-masing keluarga bisa membimbing anak tersebut. Pengetahuan saya, orang tersebut itu baik dan tidak neko-neko dan tidak macam-macam. Artinya dia selalu bergabung, berteman dengan tetangga, saudara, dengan lingkungan itu ada masalah. Kalau itu saya tidak dengar, yang tahu itu aman-aman saja dengan dua saudara itu tidak masalah. Hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 tadi selesai sholat Jumat, tepatnya pukul 13.00 WIB, kita start mulai melakukan ekshumasi terhadap jenazah 2 orang suami istri, yang mana kedua jenazah ini kita mendapat laporan dari warga pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 itu meninggal di pinggir Kali Rambut, ikutnya Desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Nah, ekshumasi ini kita lakukan untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban. Ya. Ada indikasi lain? Nah, itu yang masih kita dalami. Jadi kita juga menunggu hasil daripada ekshumasi ini, karena setelah bongkar makam kemudian dilakukan otopsi, nanti dari pihak Bidokes yang memberikan
keterangan ke kami apa hasilnya daripada penyebab kematian korban. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2025 resmi dikukuhkan di Pendopo Kabupaten Kediri. Mereka terpilih melalui seleksi ketat yang diikuti ratusan siswa SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kediri. Adapun mereka terpilih melalui seleksi ketat yang diikuti ratusan siswa SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Kediri. Seleksi dimulai sejak Februari 2025 dengan jumlah peserta lebih dari 500 siswa. Setelah melalui berbagai tahapan, jumlah tersebut mengerucut menjadi 200 peserta hingga tersaring 77 siswa, termasuk 2 wakil Kabupaten Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebagai tambahan informasi, mereka dikukuhkan pada hari Jumat, Agustus lalu. Mayoritas anggota yang terpilih merupakan siswa kelas 11 dan menjalani masa karantina di Kampung Inggris Pare demi memudahkan akses latihan di lapangan Candrabirawa. Pengukuhan dihadiri oleh para orang tua anggota Paskibraka, kepala sekolah, unsur Forkompimda, serta Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Dalam keterangannya, Bupati Dito berharap para anggota Paskibraka menjadi teladan dan motivator bagi generasi muda. Selain itu, Dito juga berharap agar para Paskibraka ini menularkan semangat dan optimisme kepada rekan dan adik kelasnya agar suatu saat bisa mengibarkan bendera di Gerahadi atau di Istana Negara. Selain itu, Dito juga mengungkit bahwa 2 tahun lalu Kabupaten Kediri pernah memiliki Paskibraka nasional. Ia berharap agar kejadian tersebut terulang kembali. Tular kepada teman-temannya, kepada adik kelasnya untuk punya optimisme tahun depan mengibarkan bendera di Gerahadi atau bisa mengibarkan ke Istana Negara. Karena 2 tahun yang lalu kita punya Paskibraka yang berhasil ke level nasional. Harapannya itu. Ya, Mas, ada beasiswa enggak dari untuk beasiswa ada. Nanti setelah 17-an. 17-annya belum selesai. Nanti setelah 17-an baru kita kasih beasiswa ya. Oke. Sedangkan puncak tugas mereka adalah saat mengibarkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus 2025 nanti. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.